itu aku pertama kali ngerasain kayak ada teman perempuan yang ngajakin salaman, terus ada yang nyoba tos. Perkenalkan, nama saya Zaki Mesya Fabio, biasa dipanggil Zaki, kelas 12. Waktu itu ikut program namanya Asia Partnership Project, dibiayain oleh MEX, Kementerian Pendidikan dan Ilmu Teknologi Jepang, juga difasilitasi oleh AFS Intercultural Education. Waktu itu pas ditawarin sama Miss Sari terkait program-program pertukaran belajar, ada 3 program yang ditawarin. Yang pertama itu YES yang khusus ke Amerika, AFS yang lebih luas cakupannya, cuman nggak fully funded, terus AKP atau Asia Partnership Project. Nah, waktu itu aku tertarik untuk ikut pertukaran belajar, tetapi pengen ikutnya yang fully funded. Jadi pilihannya antara YES dan AKP. Setelah diskusi dengan orang tua, kita pikir mungkin untuk awalan coba dulu yang dekat gitu kan, Jepang. Udah akhirnya milihnya Asia Partnership Project. Waktu itu seleksinya baru beberapa bulan setelah masuk sekolah, masih online waktu itu. Ya, ikut daftar, masukin berkas, nulis esai segala macam, alhamdulillah lolos. Terus ikut seleksi wawancara juga lolos, ikut seleksi dinamika kelompok, alhamdulillah lolos juga. Setelah dinyatakan lolos, nunggu beberapa bulan kepastian berangkat atau enggak. Alhamdulillah dapat kepastian kalau nggak salah sekitar Februari ya, udah kepastian kamu lolos gitu kan. Ya udah, dari Februari itu mulai persiapan banyak, mulai belajar intens bahasa Inggris sama Miss Sari waktu itu, kemudian nyiapin barang-barang segala macam. Setelah Idul Fitri akhirnya nggak balik ke sekolah dari rumah sambil persiapan hingga akhirnya berangkat di bulan Maret. Pengalaman paling berkesan menurutku adalah pengalaman 1 pekan selama berada di host family kamar. Jadi Asia Kakashi Project itu agak beda sama program-program lain. Kita nggak pasti dapat host family. Nah, jadi aku salah satunya nggak dapat host family. Jadi aku tinggalnya di dorm, di asrama publik. Akan tapi ketika masuk ke holiday, masuk ke liburan, aku diberikan host family. Waktu itu pertama kali dapat host family pas summer, cuma 1 pekan doang. Tapi alhamdulillah dapat host family-nya baik. Dan di situ pertama kalinya aku mulai beranikan diri untuk ngomong pakai bahasa Jepang. Terus ya setelah menghabiskan sekian bulan di dorm, akhirnya menemukan kehangatan gitu di keluarga baru. Culture shock pernah, cuman di Jepang maksudnya banyak gitu hal-hal yang baru. Cuman sebenarnya culture shock yang paling parahnya justru sebelum berangkat ke Jepang. Jadi beberapa hari sebelum kita berangkat ke Jepang itu ada orientasi nasional di Jakarta. Waktu itu aku ikut gitu kan, ikut orientasi, kemudian ketemu dengan teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia yang latar belakangnya beda-beda. Waktu itu aku pertama kali ngerasain kayak ada teman perempuan yang ngajakin salaman, terus ada yang nyoba tos gitu kan, ada yang mau meluk gitu-gitu. Itu culture shock banget lah itu pas masih di Jakarta. Tapi alhamdulillah setelah masih diskusi sama teman laki-laki yang lain, akhirnya berhasil melewati segala itu hingga akhirnya ke Jepang. Alhamdulillah di Jepang nggak terlalu banyak culture shock yang parah gitu kan. Mungkin paling kayak makanan, sholat, waktu yang berbeda, suhu, iklim, tapi nggak terlalu parah. Paling menantang pastinya hidup sendiri di dorm, di asrama, karena jujur ini mondok pertama kali SMA. Meskipun kadang sekolahnya jauh dari rumah, tapi belum pernah kayak waktu lama di luar sendirian gitu, nggak ada orang tua atau guru atau kenalan. Jadi pertama kali hidup sendirian serasa ngekos, karena dormnya itu kayak 1 kamar 1 orang, terus isinya orang-orang kuliah, orang-orang kerja, jadi benar-benar kayak kos-kosan. Nah, itu pertama kali ngerasain hidup sendiri, rasain tantangannya, susah ternyata hidup sendiri. Belum lagi ketemu sama iklim, cuaca yang berbeda banget, karena aku dapat placementnya di Hokkaido, tempat paling dingin di di Jepang. Hokkaido tempat paling dingin di Jepang, dan aku nggak kuat dingin. Jadi ya kalau kadang sakit, tapi
itu menjadi pelajaran yang baik lah gitu untuk coba. Selain ngurus diri sendiri, di sana aku belajar kalau banyak hal itu yang perlu ditentukan oleh diri kita sendiri. Di sana karena nggak ada guru, nggak ada orang tua, segala hal itu hal yang daily basis, kayak makan apa, beli apa, habis sekolah ngapain, kapan keluar bareng teman, segala macam hal itu harus aku sendiri yang tentuin. Dan itu ternyata aku nggak terbiasa dengan hal itu, dan ketika sana belajar banyak terkait hal itu. Harus memilih suatu dan ikut dengan konsekuensi. Atau mungkin selain itu ada juga pelajaran kalau di Jepang aku bertemu dengan banyak orang-orang yang baik, dan ada host fam, ada teman-teman, ada guru. Mereka sangat ramah dan open gitu untuk bantuin aku, baik itu dalam sekolah, untuk urusan keseharian kayak makanan, bahkan ada yang kayak support dengan agama aku, kayak misalnya aku mau salat gitu kan, diingetin jamnya, ini udah jamnya salat nih, kamu udah jamnya belum, ditanyain. Jadi aku bertemu dengan orang-orang baik di sana kan, tapi sayangnya mereka itu belum banyak gitu tersentuh dengan kebaikan Islam, dan itu jadi memotivasi aku untuk ya coba balik lagi ke sana dan sedikit menceritakan tentang Islam mereka. Sedikit pesan untuk teman-teman yang mungkin ada niatan untuk studi ke luar negeri atau ikut pertukaran belajar. Kalau menurutku coba aja, karena meskipun ada berbagai konsekuensi yang nanti di Indonesia, kayak harus ngulang kelas atau harus ngejar pelajaran, akan tapi sana kamu bisa dapetin banyak pelajaran hidup yang menarik, dan mungkin gak bakal bisa kamu dapetin kecuali kamu pergi keluar dari zona nyamanmu. Jadi coba aja, kalau gagal juga gak kenapa-napa, gak rugi apa-apa. Jadi coba, dan kita berdoa sama Allah semoga bisa diberikan jalan terbaik.